Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama saya Hendra Setiawan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis yang sebelumnya sudah saya rencanakan, yaitu bisnis bengkel motor Bewan atau bengkel Setiawan. Nah, jadi yang melatar belakangi saya merancang bisnis ini adalah karena kendaraan roda 2 merupakan sarana transportasi utama bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga. Tingginya intensitas penggunaan sepeda motor menyebabkan kebutuhan terhadap pelayanan servis rutin dan perbaikan kendaraan menjadi semakin penting dan berkelanjutan. Bewan atau bengkel Setiawan ini usaha jasa bengkel motor roda 2 yang berorientasi pada kualitas pelayanan, ketelitian dalam pengerjaan, serta penerapan harga yang terjangkau. Usaha ini diharapkan mampu menjadi bengkel kepercayaan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi ekonomi secara berkelanjutan. Selanjutnya ada deskripsi usaha. Nah, nama usaha yang saya rencanakan adalah Bewan atau Bengkel Setiawan. Bidang usahanya ada pada jasa servis dan perbaikan motor roda 2. Kemudian target pasarnya adalah pelajar, mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga. Nah, jadi Bewan ini menyediakan layanan servis rutin, perbaikan ringan hingga menengah, pengecekan mesin, sistem kelistrikan, serta pergantian suku cadang. Nah, prinsip utama Bewan ini adalah pelayanan yang jujur, ramah, dan profesional dengan biaya yang bersahabat. Kemudian selanjutnya untuk memperkuat analisis ini saya menggunakan analisis SWOT. Nah, jadi tujuan analisis SWOT adalah untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal suatu perusahaan atau organisasi. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal, manajemen dapat merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam rancangan saya kali ini, untuk strength-nya itu sendiri atau kekuatannya, Bewan ini mengutamakan kualitas dan ketelitian servis dengan harga yang terjangkau, didukung pelayanan yang ramah dan jujur, serta target pasar pengguna motor harian yang luas. Kemudian weakness-nya atau kelemahannya, karena Bewan ini adalah bengkel yang masih direncanakan dan kemungkinan masih baru, jadi masih memiliki keterbatasan pelanggan tetap, modal awal, dan ketergantungan pada keahlian mekanik. Kemudian opportunity-nya, peluangnya yaitu dengan meningkatnya jumlah pengguna motor dan kebutuhan servis rutin, membuka peluang pasar yang berkelanjutan, didukung promosi efektif melalui media sosial. Nah, yang terakhir mengenai threats atau ancamannya, persaingan bengkel di sekitar lokasi, perang harga, serta kenaikan harga suku cadang menjadi tantangan utama bagi keberlanjutan usaha ini. Selanjutnya mengenai analisis break-even point atau BEP. Nah, analisis BEP ini saya susun untuk mengetahui jumlah minimum layanan servis yang harus dicapai agar Bewan tidak mengalami kerugian. Dalam proposal pengajuan usaha ini, perhitungan BEP mencakup biaya operasional bulanan serta alokasi biaya awal pendirian bengkel sebagai dasar kelayakan usaha. Nah, untuk asumsi biaya tetap per bulannya yaitu ada sewa tempat, gaji mekanik, dan listrik air. Nah, total biaya tetap bulanan itu ada di kisaran harga 2.750.000. Kemudian ada juga asumsi biaya variabel per unit atau per motornya. Nah, untuk biaya variabel per unit ini saya harga servis plus oli standar itu di kisaran 85.000 dengan biaya variabel 60.000. Jadi margin keuntungan yang saya dapat itu adalah 25.000. Kemudian ada jasa tambahan yang saya masukkan ke biaya sebesar 10.000. Kemudian untuk margin spare part ringannya saya masukkan 5.000. Jadi total margin rata-rata per motor itu sekitar 40.000. Nah, jadi di tabel di atas ini menunjukkan bahwa margin keuntungan Bewan tidak hanya berasal dari jasa servis utama, tetapi juga diperkuat oleh jasa tambahan dan ringan. Pendekatan margin rata-rata per motor sebesar 40.000, Bewan mampu menutup biaya operasional dan mencapai break-even point dalam waktu yang lebih cepat dan realistis. Selanjutnya untuk perhitungan BEP,
Yang pertama ada BEP operasional bulanan. BEP BEP unit sama dengan total biaya tetap bulanan dibagi margin kontribusi. Nah, seperti yang sudah dihitung sebelumnya, untuk biaya tetap bulanan itu 2.750.000 dibagi dengan margin kontribusinya 40.000, jadi totalnya adalah sekitar 69 motor per bulan. Nah, dengan asumsi bengkel beroperasi selama 26 hari, maka target minimal pelayanannya adalah tinggal dihitung saja 69 motor dibagi dengan 26 hari. Dan hasilnya adalah 3 motor per hari. Nah, kemudian di sini ada BEP dengan alokasi biaya awal pendirian. Biaya awal pembuatan bengkel sebesar 10 juta dimasukkan dalam proposal pengajuan sebagai investasi awal. Untuk keperluan analisis kelayakan usaha, biaya tersebut dialokasikan selama 12 bulan. Jadi untuk beban biaya awal per bulannya yaitu tinggal dibagi menjadi 12 dan didapatkan sebesar 833.000 per bulan. Jadi total biaya tetap efektif per bulannya adalah 2.750 ditambah 833.000, hasilnya adalah 3.583.000. Kemudian di sini BEP unitnya dihitung kembali menggunakan total biaya tetap efektif tadi, yaitu 3.583.000 dibagi dengan margin kontribusi atau keuntungan yang saya dapat per unit, yaitu 40.000. Didapatlah hasilnya 90 motor per bulan. Nah, target pelayan hariannya yaitu tinggal 90 dibagi 26 hari kerja. Jadi hasilnya adalah 4 motor per hari. Perhitungan ini menunjukkan bahwa B1 dinilai layak secara finansial apabila mampu melayani minimal 4 unit motor per hari, sehingga seluruh biaya operasional bulanan dan investasi awal dapat tertutup. Nah, kemudian di sini ada pencapaian BEP dan pengembalian modal. Berdasarkan perhitungan pada sebelumnya, modal awal 10 juta, margin kontribusinya 40.000, target BEP operasionalnya 90 motor per bulan, dan target hariannya 4 motor per bulan. Nah, kemudian estimasi laba bersih bulanan yaitu 90 motor dikali 40.000 sama dengan 3.600.000 per bulan. Nah, kemudian ada waktu pencapaian BEP atau payback period. Nah, payback period ini sama dengan modal awal dibagi laba bersih bulanan, yaitu 10 juta dibagi 3.600.000, hasilnya adalah 2,8 bulan. Dibulatkan menjadi 3 bulan. Nah, kemudian untuk proyeksi pencapaian target keuntungan, yaitu target keuntungan sama dengan 100 juta. Kemudian laba bersih rata-ratanya 3.600.000 per bulan. Proyeksi waktu pencapaiannya kurang lebih 28 bulan. Jadi setara dengan 2 tahun 4 bulan. Kemudian ada strategi promosi melalui media sosial yang saya rencanakan, yaitu menggunakan 3 platform, yaitu ada Instagram, ditujukan untuk membangun citra bengkel dan kepercayaan, kemudian Facebook untuk menjangkau pelanggan dewasa dan warga sekitar, kemudian WhatsApp bisnis, yaitu untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan yang loyal. Nah, untuk strategi kontennya sendiri, konten yang akan saya buat yaitu mengenai konten edukasi dan proses servis untuk membangun kepercayaan pelanggan. Dan juga saya membuat video testimoni dan hasil servis sebagai bukti kualitas layanan. Nah, kemudian ada lagi strategi promosinya, yaitu saya menggunakan promo pembukaan dan paket servis untuk menarik pelanggan pertama. Dan juga ada program loyalitas untuk mendorong pelanggan datang kembali. Untuk brandingnya sendiri, saya ingin konsisten menggunakan nama dan logo B1 di semua media. Kemudian penekanan citra bengkel yang jujur, ramah, dan terjangkau. Untuk penutupnya, baik sekarang terakhir masuk ke penutup. Berdasarkan perencanaan usaha yang telah saya susun, bengkel B1 dirancang sebagai usaha jasa yang mengutamakan kualitas pelayanan dengan harga yang terjangkau. Strategi promosi melalui media sosial menjadi salah satu kunci utama dalam memperkenalkan bengkel kepada masyarakat, membangun kepercayaan pelanggan, serta mendorong terbentuknya loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Pemanfaatan platform Instagram, Facebook, dan WhatsApp bisnis dipilih secara strategis untuk menjangkau segmen pelanggan yang berbeda, mulai dari pengguna motor usia muda hingga masyarakat dewasa di sekitar lokasi bengkel
Melalui konten edukatif, transparansi proses servis, program promosi, dan branding yang konsisten, Bengkel B1 diharapkan mampu bersaing dengan bengkel lain, serta mencapai keberlanjutan usaha. Dengan dukungan strategi operasional yang realistis dan perencanaan keuangan yang matang, usaha Bengkel B1 memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pemilik usaha maupun masyarakat sekitar. Nah, mungkin sekian dari presentasi proposal yang sudah saya rancang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.